Selamat datang di Berita Harian Budaya. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkeliling menjelajahi pusat budaya Sunda di Kota Bandung yang telah mendunia bernama Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo merupakan salah satu tempat wisata yang berisikan tentang melestarikan budaya Sunda dan edukasi musik tradisional. Saung Angklung Ujo terletak di Jalan Padasuka Pasir Layung, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Wisata ini didirikan pada tahun 1966 dan saat ini Saung Ujo menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan baik lokal maupun internasional. Wisata ini bertujuan untuk melestarikan alat musik angklung. Salah satu alasannya adalah karena angklung merupakan salah satu alat musik yang diakui oleh UNESCO yang harus dilestarikan. Pelestarian alat musik ini direalisasikan melalui pertunjukan seni dan workshop interaktif. Untuk menonton pertunjukan tersebut, para pengunjung perlu membayar sebesar Rp85.000, tetapi khusus untuk para pelajar dikenakan hanya Rp60.000. Ketika sampai di depan, para pengunjung disambut dengan makanan ringan dan juga minuman, atau disebut dengan welcome snack yang dapat diambil oleh para pengunjung dengan secukupnya. Inilah tempat yang akan dipakai untuk pertunjukan seni dan lain-lain. Dan di sini kita juga diberikan edukasi mengenai angklung itu sendiri dan pendiri Saung Angklung Ujo yaitu Ujo Ngalagena. Saung Angklung Ujo didirikan oleh Ujo Ngalagena atau disebut dengan Mang Ujo bersama istrinya yaitu Uum Sumiati. Mang Ujo merupakan murid dari Daeng Soetigna, seorang seniman angklung asal Pamengpeuk, Garut yang pernah pentas dalam acara Konferensi Asia Afrika 1955. Pada awal berdiri, sanggar angklung ini mengadakan pelatihan yang biasa diikuti oleh anak-anak di sekitar rumah. Seiring berjalannya waktu, nama Saung Angklung Ujo dikenal semakin luas. Hasrat dan kecintaannya pada seni dan budaya menjadi alasan utama bagi Ujo Ngalagena dan istrinya Uum Sumiati untuk mendirikan Saung Angklung Ujo. Angklung adalah alat musik terbuat dari pipa-pipa bambu yang dipotong ujung-ujungnya, menyerupai pipa-pipa dalam suatu organ. Diikat bersama dalam satu bingkai lalu diketarkan untuk menghasilkan bunyi. Angklung di Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis. Terdapat angklung Bali, angklung Ponorogo, angklung Gandalia, angklung Bungko, angklung Badeng, dan angklung Gubrak. Pertunjukan yang ditampilkan di Saung Angklung Ujo berbagai macam ragam. Yang pertama mengenai wayang golek tentang seorang pangeran bernama Rahwana yang jatuh cinta kepada Dewi Sinta. Dan dia pun melakukan segala cara untuk merebut Dewi Sinta dari suaminya yang bernama Rama. Lalu Rama pun meminta bantuan kepada seorang monyet bernama Hanoman agar Dewi Sinta dapat diambil kembali. Pertunjukan kedua yaitu menampilkan adat tradisi sunatan kepada anak yang baru saja mau disunat. Tradisi ini bertujuan agar sang anak tidak ketakutan saat akan disunat atau menghilangkan rasa takut sang anak ketika akan disunat. Lalu pertunjukan ketiga adanya penampilan tari topeng dari 3 orang wanita. Tari topeng ini sangat unik karena di awal-awal mereka harus menari sangat anggun bagaikan seorang putri, tetapi di bagian kedua mereka harus menari gagah bagaikan seorang pangeran bernama Rahwana. Di pertunjukan ketiga, adanya seorang wanita yang menampilkan suaranya yang indah menyanyikan lagu dangdut berasal dari Sunda. Kemudian, para penonton pun diajak maju ke depan untuk ikut berdansa. Di pertunjukan keempat menampilkan tarian dan lagu yang berasal dari provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama berasal dari Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sulawesi, Makassar, Bali, dan Papua. Kemudian adanya anak dari Mang Ujo yang mengajarkan para pengunjung bagaimana cara bermain angklung. Dan para pengunjung pun diberikan masing-masing angklung dan bermain angklung bersama-sama dibimbing oleh anak dari Mang Ujo. Di sini para pengunjung memainkan berbagai macam lagu, mulai dari lagu daerah sampai ke lagu barat.
Dan terakhir, para pengunjung diajak bernyanyi bersama serta menari di depan. Ya, selamat siang Bapak. Siang, Dek. Ya, perkenalkan saya Karisa dari SMA Negeri 3 Bandung. Izin mewawancara Bapak. Boleh? Bagaimana kesan pesan Bapak setelah menonton pertunjukan di Saung Angklung Ujo? Ya, overall jujur saya pun baru pertama kali ya, Dek, kesini. Jadi mengunjungi Saung Ujo dan ternyata di sini itu penuh warna dan khasanah tentang kebudayaan kita, terutama kebudayaan dari warga Jawa Barat ya. Jadi di dalam itu kita tidak hanya melihat budaya dari seni tari, jadi kita juga ada dari angklungnya, musiknya, dan berbagai macam tentang beragam budaya warga Jawa Barat. Dan saya sih merekomendasikan tempat Saung Ujo ini kita sebagai warga Jawa menjadi salah satu kunjungan pendidikan yang wajib kita kunjungi untuk seluruh warga Jawa Barat. Karena secara keseluruhan ini bagus, memperkaya pengetahuan kita tentang kebudayaan warga Jawa Barat. Gitu deh. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, sama-sama, Dek. Jika para pengunjung ingin membeli oleh-oleh, Saung Ujo menyediakan toko souvenir yang menyediakan berbagai macam ragam. Terdapat manik-manik, perhiasan, miniatur angklung, baju daerah, dan lain sebagainya. Jika para pengunjung kelelahan, dapat beristirahat dahulu di dapur angklung. Saung Ujo ini lengkap dengan fasilitas tempat musola atau bilik dan juga kamar mandi. Saung Angklung Ujo merupakan salah satu contoh bagaimana budaya tradisional tetap terus hidup dan berkembang di era modern ini. Demikian berita harian budaya hari ini. Saya dan tim pamit undur diri. Sampai jumpa.